Hasil pembinaan bulu tangkis di bawah kepemimpinan Ketua Umum PPPSI 2020-2024 Agung Firman Sampurna dan kawan-kawan mulai terlihat setidaknya pada tahun ini. Dari 20 turnamen BWF Auto 2022, Indonesia berada di posisi kedua klasmen dengan koleksi 13 gelar juara. Sementara China memimpin dengan catatan 28 gelar. Namun yang menjadi catatan, Merah Putih tak sanggup meraih satupun gelar dari turnamen-turnamen besar seperti Piala Thomas dan juga Uber, kejuaraan dunia, dan BWF Auto Finals. Jangankan ajang-ajang bergengsi, pada turnamen level Super 1000 saja, Indonesia hanya mampu meraih satu titel berkat kemenangan sensasional ganda putra Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana di All England tahun 2022 pada Maret lalu. Pada turnamen level Super 750, Indonesia kebagian 2 gelar melalui kemenangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto di Denmark Open dan Apriani Rahayu Siti Fade Silva Ramadanti di Malaysia Open tahun 2022. Sementara pada Piala Thomas, skuad Merah Putih gagal mempertahankan trofi lambang supremasi kejuaraan bergu putra itu setelah kalah 0-3 dari India pada partai final. Pada kejuaraan dunia di Tokyo, Indonesia juga harus pulang dengan tangan kosong. Ganda putra yang menjadi sektor andalan hanya sanggup meraih status runner-up setelah Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dikalahkan pasangan Malaysia, Aun Syah dan Sohwai di laga puncak. Meski demikian, perjuangan Ahsan dan Hendra tetap patut diapresiasi karena konsistensi mereka sepanjang tahun ini. Meski gagal menutup tahun dengan satu gelar pun, Ahsan dan Hendra yang masing-masing kini berusia 35 dan 38 tahun masih bisa menembus ke 5 partai final, termasuk All England, kejuaraan dunia, dan BWF Auto Finals. Fajar dan Rian juga boleh dibilang cukup konsisten sepanjang tahun 2022. Sempat dibanding-bandingkan dengan Kevin dan Marcus, serta Ahsan dan Hendra selama 2 tahun terakhir. Bahkan sempat dijuluki sebagai pasangan Indonesia yang paling tidak konsisten. Fajar dan Rian mampu bangkit membuktikan diri dengan menembus 8 besar final turnamen BWF Auto dengan 4 diantaranya menjadi juara. Konsistensi itu membawa mereka menutup tahun 2022 sekaligus membuka tahun 2023 dengan status baru sebagai ganda putra nomor 1 dunia. Dalam menghadapi turnamen 2023, Fajar dan Rian masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam aspek peningkatan fokus. Meski berhasil merebut 4 gelar tahun ini, mereka masih punya catatan karena kerap kesulitan melalui babak semifinal dan final turnamen besar. Selain ganda putra, Indonesia juga saat ini memiliki 2 wakil tunggal putra di deretan 5 besar dunia. Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting masing-masing akan mengawali tahun 2023 sebagai peringkat 4 dan 5 dunia. Berbeda dengan Fajar dan Rian yang masih harus memperbaiki fokus dalam ajang-ajang besar, Jonathan dan Anthony justru berhadapan dengan sesosok manusia jangkung yang kini menempati peringkat 1 dunia, yakni Viktor Axelsen, yang tampaknya sangat sulit mereka kalahkan. Penampilan Anthony sebetulnya tak begitu buruk pada tahun ini dengan meraih 2 gelar juara di Singapore Open dan Hilo Open. Namun Anthony Sinisuka Ginting, pemain tunggal putra berusia 26 tahun itu memang selalu terjegal melaju hingga final dan merebut gelar juara ketika berhadapan dengan Axelsen. Ya, mendominasi tunggal putra dunia selama 3 tahun terakhir. Gelar di Singapura dan Jerman pun diraih Anthony ketika Axelsen tidak berpartisipasi dalam 2 turnamen tersebut. Ambisi Anthony Sinisuka Ginting untuk membawa trofi BWF Auto Finals 2022 juga gagal karena Axelsen pada final keduanya di ajang tersebut Anthony takluk 2 game langsung. Hasil itu menambah rekor buruk Anthony Sinisuka Ginting yang selalu kalah dari wakil Denmark dalam 6 pertemuannya tahun ini. Nah, badminton lovers, kalau menurut kalian gimana nih tentang kinerja dari PPSI? Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.